Bab 30. Makan siang bersama Bella. Apa tidak ada cara Ki untuk menetralkan kutukan Ibu Sriani itu? Supaya tanah itu bisa dipakai usaha? Tanya Hamim. Ada, Gus. Caranya. Tanah itu harus dibacakan Al-Quran hingga hatam 41 kali. Dan membaca surat Yasin 449 kali. Insyaallah, tanah itu akan normal kembali. Bahkan, tanah itu akan berkah buat usaha. Jawab Ki Baraja. Baiklah Ki, mulai besok, akan saya hatamkan Al-Quran selama 41 kali dan surat Yasin 449 kali. Kalau begitu, aku mau pulang dulu. Nanti pagi aku sekolah. Ujar Hamim. Baiklah Gus. Ujar Ki Baraja. Assalamualaikum. Pamit Hamim. Waalaikumsalam. Jawab Ki Baraja. Hamim memacu motornya pelan-pelan melewati jalan desa. Setelah melewati beberapa jalan desa, Hamim akhirnya sampai di rumah. Assalamualaikum. Seru Hamim sambil masuk rumahnya yang kosong. Setelah ganti mengenakan sarung dan kaos dalam, Hamim merebahkan badannya untuk istirahat tidur. Mas Hamim, ayo bangun. Sudah jam 06 pagi. Buruan mandi. Ujar sang ibu. Iya Bu. Jawab Hamim kemudian bangun sambil menahan rasa kantuk. Selesai mandi dan ganti baju seragam sekolah, Hamim pamit berangkat sekolah tanpa sarapan. Tak selang lama, Hamim sampai di parkiran sekolah. Tintin. Hai culun, minggirin dikit motornya. Ujar Maya kesal. Tanpa berkata, Hamim meminggirkan motornya. Minta uang sana, sama Bella. Buat beli motor yang agak bagusan dikit. Kan, Bella pacarmu banyak duitnya. Seru Maya sambil melajukan mobil Hyundai Jazz. Dari kelas 1 hingga kelas 3, hampir semua cewek di SMA Florida suka membuliku. Hanya Bella yang tidak pernah membuliku. Gumam Hamim sambil berjalan ke kelas. Ya repot juga belajar di sekolahan elit ini. Pelajar SMA Florida ini, hampir semua anak-anak pengusaha kaya raya. Hanya aku pelajar paling miskin. Hampir semua siswa mengendarai mobil dan motor bagus. Hanya aku bawa motor Honda Beat yang sudah kusam dan jelek. Kata Hamim dalam hati. Kemudian duduk di kelas. Jam-jam 12:30 menit. Bel tanda pulang berbunyi. Para siswa berhamburan keluar kelas. Namun, Hamim tetap duduk di bangku sambil melamun. Mas. Panggil Bella dari balik jendela. Hai Bella. Balas Hamim. Melamun saja. Ayo kita makan siang. Seru Bella. Iya Bella. Jawab Hamim kemudian beranjak keluar kelas menuju parkiran. Kang Sutris, kamu tunggu di parkiran Mall Plaza Surabaya ya? Aku naik motor ke sana. Ujar Bella pada sopir pribadinya. Iya non. Jawab Kang Sutris. Ayo mas. Ajak Bella kemudian naik boncengan motor. Sambil membonceng Bella, Hamim melajukan motor Honda Beat pelan-pelan menembus keramaian kota Surabaya. Selang setengah jam, Hamim memarkir motornya di area parkir khusus motor, depan mall. Setelah parkir, Bella menggandeng lengan Hamim berjalan masuk ke dalam mall. Mas, aku belikan jaket untuk pergi ke sekolah. Biar gak masuk angin jika naik motor. Ujar Bella sambil masuk ke galeri baju impor. Gak usah Bella, aku bisa beli sendiri. Kita cari makan saja. Ujar Hamim. Sudahlah, nurut saja sama aku. Biar kamu tambah ganteng dan keren. Sekalian beli sepatu dan tas. Tasmu sudah sobek-sobek gitu. Ujar Bella lalu memilihkan sepatu dan tas. Setelah membeli baju dan celana, juga tas dan sepatu, Bella dan Hamim pergi ke kafe yang terletak di lantai 1. Selamat siang, silahkan memesan. Ini buku panduan menunya. Ujar seorang pelayan. Mas, mau pesan makan apa? Tanya Bella. Aku minta kopi agak pahit. Makannya ikan bakar saja. Jawab Hamim. Aku pesan udang goreng saus tiram dan cumi. Ya mbak. Minumnya 2 botol air mineral dan es jeruk 1. Ujar Bella. Baiklah non, harap tunggu sebentar. Ujar seorang pelayan. Bella, kamu tadi membelikan aku baju dan lainnya. Habis 95 juta. Banyak sekali uangmu. Ujar Hamim. Gak banyak mas, tapi adalah kalau buat belanja beli baju.
Jawab Bella. Nanti aku kembalikan uangmu. Banyak loh 95 juta itu. Seru Hamim. Gak usah dikembalikan. Kamu kan kekasihku. Aku sengaja membelikan untukmu. Lagian, hanya 95 juta saja. Sahut Bella. Kamu banyak uang, dari mana? Tanya Hamim penasaran. Dikasih orang tuaku. Aku juga punya beberapa usaha pribadi. Jawab Bella. Banyak sekali orang tuamu kasih uang. Ujar Hamim. Setiap bulan, aku ditransfer papaku 30 juta untuk uang jajan. Lalu, ditransfer mamaku 20 juta per bulan untuk bayar sekolah dan kebutuhan belajar. Ujar Bella. Permisi non, ini pesanannya. Ujar seorang pramusaji kemudian meletakkan pesanan di atas meja. Terima kasih mas. Ujar Bella. Papamu kerja apa? Kok banyak uangnya? Tanya Hamim kemudian makan siang. Kamu itu mas, ngapain sih? Tanya pekerjaan orang tuaku. Tanya kok aneh-aneh. Sahut Bella sambil makan. Ya hanya pingin tahu saja. Kok banyak uangnya? Kalau gak mau jawab, ya sudah. Gak apa-apa. Kata Hamim sambil menikmati makan siang. Papaku mempunyai beberapa perusahaan. Mamaku juga mempunyai perusahaan. Kerjanya, ya presiden direktur. Jawab Bella. Hamim diam saja mendengar jawaban dari Bella yang kesal. Gara-gara pertanyaannya. Ternyata, Bella ini pemarah. Ditanya pekerjaan orang tuanya saja, langsung emosi. Cantik tapi pemarah. Sama kayak Farida mantanku dulu. Gumam Hamim. Selesai makan dan minum, Hamim menyeruput kopi, lalu menyulut rokok. Dulu, aku selalu malu bergaul dengan teman-teman di sekolah. Aku selalu menghindar. Karena aku selalu dibully. Sebab, aku siswa yang paling miskin. Sedangkan, teman-temanku anak pengusaha kaya semua. Mulai sekarang, aku tidak akan menghindar. Karena aku juga kaya punya banyak uang. Hanya saja, selama ini, aku sembunyikan. Kata Hamim dalam hati. Mas, melamun saja. Seru Bella. Iya, ngelamunin kamu. Ayo, pulang. Aku mau kerja. Ujar Hamim. Kerja apaan kamu mas? Jam segini. Tanya Bella. Kerja di cafe. Jadi pelayan. Lumayan bayarannya. Bisa buat beli bensin dan uang saku sekolah. Jawab Hamim. Baiklah. Kata Bella kemudian membayar makan siangnya. Setelah berada di parkiran, Bella langsung naik mobil. Sementara, Hamim pergi dengan mengendarai motornya. Tak lama kemudian, setelah setengah jam memacu motornya, Hamim memarkir motornya di halaman parkir cafe Dora miliknya. Sepi sekali. Gumam Hamim sambil berjalan masuk ke ruang cafe. Mas Edi, aku mau mandi dan ganti baju. Ujar Hamim. Ini ruang kerja Tuan. Di dalam ruangan, ada kamar mandinya Tuan. Silakan masuk. Akan saya siapkan kopi. Ujar manajer Edi. Iya Mas Edi. Jawab Hamim. Selesai mandi, Hamim mengenakan baju dan celana baru. Juga sepatu baru. Celana kok mahal sekali. 4,7 juta. Baju 1,9 juta. Sepatu, 12 juta. Gaya hidup anak-anak pengusaha kaya. Walau aku punya uang miliaran. Aku saja. Sekolah pakai sepatu harga 225.000. Gumam Hamim. Ini Tuan. Kopinya. Ujar manajer Edi. Taruh di luar saja ya Mas Edi. Sama kumpulkan semua karyawan. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab manajer Edi kemudian bergegas keluar ruangan. Setelah para karyawan berkumpul, Hamim duduk di antara para karyawan. Cafe sepi. Kalian tidak usah keluar kerja ya. Aku tetap membayar kalian semua. Ujar Hamim. Iya Tuan. Jawab para karyawan. Berapa gaji kalian setiap bulan? Tanya Hamim. 3 juta Tuan. Ujar salah satu karyawan. Mulai sekarang, gaji kalian menjadi UMR. Aku bayar 5 juta per bulan. Nanti, aku tambahin uang transportasi dan uang kesehatan, dan lain-lain. Jadi, totalnya 6 juta per bulan. Istirahat kerja, makan ikut cafe.
Ujar Hamim. Iya Tuan. Tapi, kafe ini sangat sepi pembeli Tuan. Bagaimana kami bisa menerima upah sebanyak itu? Ujar salah satu karyawan. Sebentar lagi, kafe ini akan ramai sekali. Dan kalian akan kewalahan melayani pelanggan. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab para karyawan. Aku butuh 6 orang untuk menghatamkan Al-Quran. Dan 1 orang untuk membaca surat Yasin. Apa kalian punya kenalan orang yang bisa hataman Quran? Tanya Hamim. Di desa saya ada Tuan. Jawab Ika. Aku butuh 7 orang. Yang 6 untuk menghatamkan Quran. Yang 1 untuk membaca surat Yasin. Hataman Quran siang hari, 3 orang. Untuk malam hari 3 orang. Ujar Hamim. Baiklah Tuan, sepulang kerja. Nanti akan saya sampaikan. Ujar Ika. Sekarang saja Mbak Ika pulang. Cari orang yang bisa ngaji. Malam ini, bisa dimulai hatamannya. 1 orang, saya bayar 1 juta. Kalau 41 kali hataman, jadi 41 juta per orang. Kamu bilang, menghatamkan Quran 41 kali. Dan membaca surat Yasin, 449 kali hatamannya. Di musola kafe sini ya. Ujar Hamim. Baiklah Tuan. Jawab Ika. Ya sudah. Kalian bubar. Aku mau sholat dulu. Ujar Hamim. Bintang kecil di langit yang biru. Amat banyak menghias angkasa. HP milik Hamim berbunyi. Tanda ada telepon masuk. Setelah terhubung. Di mana Mim? Tanya Baim sahabat Hamim satu kampung. Ada di daerah Rungkut. Ada juragan. Tanya Hamim. Aku mau pinjam uang buat bayar rekreasi dan persiapan ujian kelulusan. Bapakku belum nyicil sama sekali. Ujar Baim sahabat satu kampung. Siap, antara malam kita ketemuan ya. Di warung Pak Taji. Kita ngobrol sambil ngopi. Jawab Hamim. Siap juragan. Jawab Baim lalu mematikan HP. Bab 31. Hataman Al-Quran. Setelah wudhu, Hamim melaksanakan sholat duhur yang hampir habis waktunya. Selesai sholat, Hamim mengamalkan wirid kunci Fatihah. Perlahan-lahan sambil meresapi wiridnya. Hingga tak terasa sudah setengah jam Hamim duduk di dalam musola kafe. Assalamualaikum Tuan. Ucap Ika. Waalaikumsalam. Jawab Hamim. Ada Pak Ustadz, Tuan. Yang mau hataman Quran. Ujar Ika pegawai kafe. Baiklah. Ujar Hamim lalu beranjak keluar musola. Assalamualaikum Pak Ustadz, sapa Hamim kemudian duduk. Waalaikumsalam Mas Hamim. Balas Pak Ustadz. Saya mau menghatamkan Quran 41 kali. Kalau bisa, siang 3 orang, malam 3 orang. Ujar Hamim. Baiklah Mas. Kalau begitu, akan saya mulai sore ini juga. Ujar Pak Ustadz. Berapa Pak Ustadz? Jasa untuk orang hataman Quran? Tanya Hamim. Biasanya 400 sampai 500 ribu Mas, 1 orang. Jawab Pak Ustadz. Baiklah Pak, akan saya bayar 1 juta per 1 orang. Waktunya terserah Pak Ustadz. Yang penting 41 kali hataman. Dan niatnya, ditujukan ke tanah kafe Dora ini, dan nama pemilik tanah yang asli. Nanti, biar Mbak Ikawa namanya. Ujar Hamim. Baiklah Mas Himim. Kalau begitu, akan saya tambah jumlah orang saja, biar cepat selesai. Jadi 4 grup. Biar dalam 2 minggu selesai. Bagaimana Mas? Ujar Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, tidak apa-apa. Terserah Pak Ustadz. Yang penting, 41 kali hataman. Tambah cepat tambah baik. Kata Hamim. Untuk bacaan surat Yasin, nanti juga akan saya tambah orangnya, biar selesai dalam 1 minggu. Ujar Pak Ustadz. Baiklah Pak Ustadz. Silahkan dimulai. Kalau Pak Ustadz butuh apa-apa, bilang saja ke Mbak Ika. Ujar Hamim. Baiklah Mas Hamim, kalau begitu, saya ke musola dulu. Ujar Pak Ustadz, kemudian beranjak bersama beberapa temannya. Mbak Ika, tolong dilayani. Kebutuhan orang-orang yang ngaji ya. Buatkan kopi, siapkan makan, juga kue dan rokok. Uangnya, minta sama manajer Edi. Ujar Hamim. Baiklah Tuan.
Jawab Ika kemudian beranjak. Mas Edi, ada uang berapa di rekening Cafe Dora? Tanya Hamim. Tidak ada uang sama sekali tuan. Kalau butuh apa-apa, dulu minta uang sama pemilik cafe yang lama. Jawab manajer Edi. Aku minta nomor rekeningnya. Habis ini aku transfer uang 2M. Uang 2M itu untuk operasional cafe selama 1 hingga 2 tahun. Jadi, masalah gaji pegawai tiap bulan, langsung saja kamu transfer ke nomor rekening para pengawai. Semua pegawai cafe, suruh buat nomor rekening Bank Asia. Kedua, besok, kamu beli mobil Kijang Innova yang baru. Beli 2 motor baru. Untuk kebutuhan operasional cafe. Kata Hamim. Baiklah tuan. Jawab manajer Edi. Oh iya. Nanti, kamu bayar orang-orang ngaji hataman Quran. Kamu tanya Pak Ustadz dulu. Mau dibayar jasanya? Kapan? Ujar Hamim. Baiklah tuan. Ini nomor WA saya. Habis ini, akan saya kirim nomor rekening via WA. Ujar manajer Edi. Baiklah. Kalau begitu, aku mau pergi dulu. Ujar Hamim sambil menyimpan nomor WA manajer Edi. Setelah berada di parkiran, Hamim menyalakan mesin motor, lalu melaju pelan-pelan ke desa Konoha. Tak selang lama, Hamim sudah memasuki desa dan menghentikan motornya di depan teras rumah. Assalamualaikum. Seru Hamim sambil masuk rumahnya yang kosong. Kemudian duduk di ruang tamu. Sambil menikmati kepulan asap rokok, Hamim membuka aplikasi YouTube. Hamim melihat jenis-jenis berlian yang paling mahal di pasaran. Ternyata, berlian warna merah dan biru yang paling mahal. 1 karatnya, seharga 14,9 M. Kalau punya 50 butir saja, 2 karat, bisa laku 1 ton lebih. Gumam Hamim pelan. Mas, panggil sang ibu. Iya bu. Jawab Hamim. Ayo sholat maghrib, kamu imami. Ajak sang ibu. Iya bu, saya tak mandi dulu dan ganti pakai sarung. Jawab Hamim, kemudian beranjak ke kamar mandi. Selesai sholat, Hamim duduk kembali di kursi ruang tamu. Mas, makan ya. Ibu ambilin di rumah ibu. Kata sang ibu yang berdiri di depan pintu rumah Hamim. Nanti saja bu, masih kenyang. Jawab Hamim. Ibu buatin kopi ya? Kata sang ibu. Iya bu. Jawab Hamim. Kemudian sang ibu beranjak ke dapur rumah Hamim. Tak lama kemudian. Ini mas, kopinya. Ujar sang ibu sambil meletakkan cangkir di atas meja. Terima kasih bu, ibu tambah cantik saja. Goda Hamim. Hehehehe, kamu itu selalu bikin ibu tertawa. Ya cantiklah mas. Kan kamu uang nyuruh ibu sering dandan di salon dan perawatan. Dan kamu yang kasih uang sama ibu. Kata sang ibu. Iya bu, kalau ibu terlihat cantik, bapak betah di rumah dan biar tidak selingkuh. Lelaki itu bu, kalau lihat istrinya gak cantik, bisa cari daun muda. Kalau uang ibu habis, ibu bilang ke Hamim ya. Ujar Hamim sambil melihat model berlian di layar laptop. Iya mas. Insyaallah, uang yang kamu beri, tidak akan habis ibu makan sama bapakmu dan Idris. Masih ada 10 M, apalagi, bapakmu kasih jatah belanja setiap bulan. Dari hasil maklaran jual beli tanah sama rumah. Kata sang ibu. Iya bu. Uangnya jangan disimpan di bank saja. Ibu pakai liburan jalan-jalan berdua sama bapak. Liburan di Pulau Bali loh bu. Biar sama kayak orang-orang kaya. Gak bosan apa? Lihat kuburan umum terus. Goda Hamim. Hehehehe, iya mas. Masalah liburan, nanti tak ngobrol sama bapakmu. Ujar sang ibu. Bu, Hamim tak sholat isak dulu. Hamim mau keluar. Ada perlu sama Baim. Ujar Hamim. Iya mas, jangan malam-malam. Besok sekolah. Pesan sang ibu. Iya abu. Siap. Seru Hamim. Tak lama selesai sholat, Hamim ganti memakai celana dan kaos warna putih. Setelah menyalakan mesin motor, Hamim melajukan motornya pelan-pelan lewat jalan desa. Tak lama kemudian, Hamim berhenti di samping warkop Pak Taji. Assalamualaikum Gus. Sapa Hamdan salah satu preman kampung. Waalaikumsalam, Juragan.
Sapa Hamim lalu mendekati teman satu kampungnya lagi minum minuman keras. Gus, minta uangnya buat beli bir dan vodka, kata Hamdan. 1 juta Gus, jangan banyak-banyak, sahut Iwan. Siap. Ini, 1 juta, ujar Hamim sambil menyodorkan uang. Alhamdulillah, terima kasih Gus, semoga Gus Hamim banyak rezekinya. Punya istri 3, ujar Hamdan. Senang. Gus, aku minta uangnya. Buat makan sama ngopi, ujar kakek Dikin yang lagi duduk di warung. Siap Mbah Dikin. Ini uang 1 juta. Dibagi 5 ya Mbah. 200 ribuan, sama para kekek lainnya yang lagi ngopi, ujar Hamim. Alhamdulillah, barokallah. Semoga Gus Hamim banyak rezekinya. Sehat, panjang umur, ujar orang-orang sepuh yang lagi ngopi. Amin. Seru Hamim lalu duduk di dekat Baim dan Anton juga Samsul. Gus, minum apa? Tanya Pak Taji. Minum es Coca-Cola Pak De, jawab Hamim. Oke Gus, sahut Pak Taji. Kapan kalian rekreasi? Tanya Hamim. Ya kurang 4 bulan lebih. Tapi, disuruh nyicil sama wali kelas. Aku belum nyicil sama sekali, jawab Baim. Sama, aku juga belum nyicil, sahut Anton dan Samsul. Aku kasih uang kalian 300 jutaan. Uang itu, kalian pergunakan untuk kebutuhan sekolah selama 1 tahun. Kalian kursus mengemudi mobil, kursus komputer dan kursus manajemen bisnis. Biar kalian pintar. Kalau pintar, biar masa depan kalian cerah dan mapan. Aku dan kalian ini, anak orang miskin. Maka, kita harus rajin belajar. Gunakan masa muda kita untuk belajar. Jangan disia-siakan waktu kita. Kalau kita hidup mapan, kita bisa membahagiakan orang tua dan saudara. Ujar Hamim lalu mentransfer uang 300 juta ke rekening 3 sahabatnya. Iya Mim, jawab ketiga sahabatnya. Ini Gus, minumnya, ujar Pak Taji sambil meletakkan gelas di atas meja. Maksai Pak Taji. Kalau sudah lulus SMA, kalian kuliah sambil bisnis. Masalah biaya kuliah, nanti aku yang tanggung hingga wisuda kelulusan. Aku ingin kita berempat sukses dan hidup mapan. Bukan aku saja yang sukses dan mapan, tapi kalian juga harus sukses dan mapan, ujar Hamim pada 3 sahabatnya. Iya Mim. Kalau kursus mengemudi mobil, buat apa? Kami tidak punya mobil, tanya Samsul. Kelak, kalian butuh mobil untuk transportasi. Kalau sudah bisa mengemudi mobil, kalian mengurusin. Nanti aku belikan mobil kalian. Pesanku, yang rajin sholat 5 waktu. Karena, usaha itu harus disertai doa, jawab Hamim. Iya Mim, jawab ketiga sahabatnya. Bos Hamim, aku minta uang buat beli es sama rokok, kata Bagio pemuda kurang waras akalnya. Duduk sini Mas Bagio, kata Hamim sambil tersenyum. Oke bos, siap, jawab Bagio lalu duduk di sebelah Hamim. Minum apa? Dan mau rokok apa? Tanya Hamim pada Bagio. Es Joshua sama rokok yang enak, jawab Bagio sambil cengar-cengir. Pak Taji, es Joshua 1, rokok Surya 1, sama Indomie telur 1. Untuk Mas Bagio, seru Hamim. Siap, sahut Pak Taji. Aku juga Gus. Minta kopi sama rokok, ujar Rizky preman kampung yang baru datang. Iya Kang, minta saja, sahut Hamim. Bos, gak main game Fafa? Tanya Bagio. Tidak Mas Bagio. Ini uang 200 ribu, buat jajan besok, kata Hamim. Siap bos, ujar Bagio. Hamim itu, sama siapa saja baik dan loyal. Makanya, disenangi orang kampung. Tapi, yang tidak aku mengerti, bagaimana Hamim punya banyak uang. Dalam 2 tahun, kehidupan keluarga Hamim berubah. Yang tadinya sangat miskin, sekarang menjadi salah satu keluarga kaya di desa Konoha ini. Kalau di warungku ada Hamim, pasti sangat ramah warungku. Setiap ke warung, selalu menraktir semua orang. Bahkan bagi-bagi uang, kata Pak Taji pemilik warung, sambil masak Indomie. Ya sudah, aku mau jalan dulu,
Ada perlu. Sudah aku transfer uang ke rekening kalian. Baik. Kamu bayar minumku dan minumam orang yang ada di warung ini. Ujar Hamim sambil meletakkan uang 500.000 di atas meja. Oke Mim, terima kasih banyak. Ujar ketiga sahabatnya. Gus, kemana? Tanya beberapa preman kampung. Ada perlu Kang. Sahut Hamim lalu menyalakan mesin motor. Tak selang lama, Hamim melajukan motornya. Setelah melewati beberapa desa, Hamim sampai di area parkiran makam Kiai Bahrudin. Selesai memarkir motornya, Hamim berjalan menuju musola. Setelah berada di dalam musola, Hamim melaksanakan sholat hajat. Kemudian wirid kunci Al-Fatihah.